semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan untuk dirimu. Jadi jika kamu melihat ini bukan kebetulan, berarti pesan ini untuk dirimu. So, untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah ya. Jadi kalau misalnya kalian juga yang baru di channel aku, hai, tenangkan dirimu dulu, relax. Semakin kamu relax, semakin mudah pembacaannya. Nanti jika ada pesan-pesan diproses dulu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini, pesan ini untuk dirimu. Ini bakalan jadi timeless reading juga. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke? Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Aku bakal langsung lihat. This is important message for you. The spirit guiding the control like important message for the people who watch this video. Ada the Nine of Swords. Ada the Six of Pentacles. Ada the Ace of Pentacle. Jadi yang aku lihat di sini ada energi money, finansial atau materi. Mungkin beberapa dari kalian tuh agak worry gitu, ada agak-agak cemas soal finansial atau soal karir kemarin-kemarin. Ini bisa kejadian karena trauma-trauma yang mendalam atau masalah-masalah yang bisa aja di luar dari karir. Sometimes kayak misalnya gini, ada nih yang punya problem di percintaan, akhirnya pekerjaannya berantakan. Problem di pertemanan, akhirnya karirnya juga ngerasa tidak berkembang gitu. Jadi kalau aku lihat energi The Nine of Swords itu muncul karena ada sesuatu di masa lalu yang sebenarnya masih kamu pegang erat atau masih kamu ingat-ingat terus gitu. Nah, itu yang menghambat. Jadi kalau energi The Nine of Swords muncul, itu biasanya pesan untuk releasing whatever that you worry, apapun yang kamu cemaskan, apapun yang kamu bingungkan, apapun yang bikin kamu itu ngerasa tidak happy gitu. Jadi kadang-kadang manusia itu kejebak sama pikirannya sendiri. Nah, pikiran itu biasanya datang karena masalah-masalah yang kemarin atau overthinking gitu. Karena overthinking itu biasanya datang karena kita pernah ngalamin itu gitu. Jadi ada ketakutan akan kejadian lagi. So, The Nine of Swords ini belajar untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena mental manusia itu cuma dua kemungkinan. Bisa ngebawa manusianya untuk lebih berkembang atau lebih sukses, menyelamatkan manusia tersebut, atau kebalikannya gitu. Bisa menjerumuskan semakin dalam dan semakin menyengsarakan manusia tersebut. Jadi kamu pilih mau lebih sengsara karena pikiran sendiri atau mau lebih happy gitu. Saat sudah memilih, oke, I'm going to be more happy nantinya. Aku bakalan memilih untuk lebih memikirkan hal-hal yang sehat, punya pikiran yang sehat. Nah, di situ kamu akan melihat pintu-pintu yang terbuka, terutama soal materi dan finansial. The Ace of Pentacles itu muncul sebagai gift, hadiah dari Tuhan. Bisa dalam bentuk materi, kayak dapat rezeki dalam bentuk materi, atau dari sosok gitu. Jadi bisa dari orang-orang yang muncul dalam hidup kamu memberikan support. But Ace of Pentacles itu selalu konsep kita naik level dalam segi material things gitu. Nah, Ace of Pentacles di sini ibaratkan kayak after gelap-gelapan muncul matahari gitu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya akan berubah secara finansial jadi lebih baik. Mungkin ini sesuatu yang sudah kamu tunggu atau sedang kamu usahakan gitu. But Ace of Pentacles juga balik lagi gitu. Setiap apapun yang datang dalam hidup kita itu kayak konsepnya rezeki atau anugerah, pasti juga ada sedikit ujian di situ gitu. Apakah kamu mampu untuk bisa
melihat blessing atau melihat makna dari rezeki yang datang. Kadang-kadang rezeki yang datang itu dibarengin dengan apakah kamu mampu untuk bisa memberi dari apa yang dikasih sama Tuhan. Gitu. Tuhan membagi kamu banyak. Kamu butuhnya let's say 10, Tuhan bagi kamu 20 gitu. Sisa 10-nya itu mau diapain gitu. Jadi pikir-pikir kembali. Jadi rezeki yang datang itu banyak besar. Nah, apakah kamu mampu untuk berbagi atau tidak? Karena dari energi The Six of Pentacle itu energi generous, energi philanthropist yang melakukan sesuatu tanpa pamrih, yang sacrifice uang, sacrifice waktu, tenaga gitu. Bukan untuk balasan gitu. Bukan untuk ngerasa feel better, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Just do it gitu. Ngelakuin aja gitu. Nah, The Six of Pentacle di sini nunjukin ini kayak punya kemampuan itu gitu. Jadi, pikir-pikir kembali. Sekarang apa yang kamu mampu untuk bagi? Ilmu kah, waktu kah, tenaga kah, atau uang kah gitu. Nah, giving. Karena energi itu kayak datang rezekinya, tapi juga harus kita alirkan. Kalau kita cuma terima-terima aja, itu stuck aja energinya nantinya. Yang namanya energi stuck, jatuhnya nanti habis gitu. Dikasih nih gede, tapi lama-lama habis gitu. Karena stuck aja di situ, nggak berkembang gitu. Kalau kita mendapatkan, menerima, terus kita mengeluarkan sesuatu, itu kan ngalir terus. Jadi datang terus gitu. Jadi energi The Six of Pentacle mengajarkan kita untuk lebih generous lagi, bukan karena untuk mencari sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu. Kindness, it's come from heart. Datangnya dari hati. Nah, jadi kalau kamu nanya, aku harus ngapain? Tanya hatimu. Kalau misalnya hatinya nggak jawab apa-apa, bersihin dulu hatinya. Lakuin segala sesuatu dengan niat yang lebih tulus lagi gitu. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Tapi kalau ngomongin soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya. Ini sebagai penanda aja. So, the bottom of the deck ada aku kebalik megang decknya, by the way. Ada energi the Knight of Cups. Ini ngomongin soal romance. Jadi kalau aku lihat, kamu akan lebih dicintai. Yang aku lihat, people see you as a person yang layak untuk dicintai gitu, layak untuk diberikan kasih sayang gitu. Ini datangnya dari apa yang kita kasih dulu, apa yang bisa kita bagi. So aku bakalan lihat important message for you. Yang aku lihat, selain growing as material things, tapi juga growing as a person, karena kamu bisa jadi lebih besar dari trauma-trauma kamu. Jadi ibaratkan trauma itu kayak cabai yang pedas gitu. Awalnya kan menyakitkan di lidah gitu kalau makan cabai tuh, tapi karena udah terbiasa, akhirnya tuh ya udah, kamu bisa mengalahkan rasa sakit itu gitu. Jadi kalau aku lihat, kemampuan diri semakin besar gitu, growing as a person. Fourth ray of harmony, the third ray of creative intelligence, sama earth healing. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu akan lebih terkonek lagi sama bumi ini gitu. Jadi kamu akan ngerasain vibrasinya kok. Jadi beberapa dari kalian mungkin akan ngerasa there's something nih yang akan terjadi di bumi ini gitu, atau bahkan kamu lebih mudah untuk terkoneksi sama bumi, dan bumi mampu untuk memberikan energi heal yang lebih besar lagi yang tak terhingga. Dari energi yang aku lihat dari earth healing, ini bagian dari elemen kamu saat ini gitu. Kalau aku lihat, lebih disarankan untuk grounding, do something yang memang kayak lebih bikin kamu down to earth, lebih bikin kamu lebih bersahaja lagi, lebih kalem lagi gitu. Aku percaya setiap orang itu punya sisi seninya masing-masing, sisi kreatifnya masing-masing. Coba aplikasikan itu di keseharian kamu gitu. Entah kamu suka nyanyi, entah itu kamu
suka musik gitu. Apapun itu coba aplikasikan ke setiap hari kamu, di setiap apapun yang kamu lakuin secara kreatif, itu bakalan lebih membawa harmoni ke dalam hidup kamu gitu. Jadi bakalan lebih tenang lagi. Nah, every overthinking yang terjadi, segala overthinking yang terjadi atau bahkan kayak kecemasan yang berlebih itu akan mental karena kamunya grounding gitu, karena kamunya lebih santai lagi dan lebih kayak melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi aku bakalan move ke oracle card yang lain. Important message from the universe. Lebih terbuka untuk sesuatu yang bentuknya seperti perubahan ya. Kadang-kadang kita tuh suka agak melawan atau bahkan kayak nggak mau ngerasain hal-hal yang beda dalam kehidupan karena hal-hal tersebut asing gitu. Ini diminta untuk lebih terbuka sama hal-hal baru dalam kehidupan. Kalau misalnya nggak ada hal baru, lakuin hal yang baru gitu. Karena perubahan datang, ini changing datangnya karena ada keterbukaan sama hal-hal baru dalam kehidupan. Let's say gini, contohnya kamu terbiasa untuk bisnis bersama teman-teman gitu. Kalau bangun bisnis langsung ada tokonya dan segala macam. Coba deh go online sekarang gitu. Lakuin hal baru gitu. Tapi emang dari core-nya atau dari sumber yang dari dirimu sendiri, yang sesuai sama kehidupan seharian kamu gitu. Atau kamu terbiasa untuk spending waktu kamu buat ngerumpi atau buat hangout sama teman-teman cuma buat ngomongin orang gitu, coba dirubah gitu. Hangout cari tempat untuk healing bareng, contohnya kayak gitu. Jadi berdasarkan dari keseharian kamu juga, oke? Aku bakalan lihat lagi dari tarotnya. Message from universe, important message. Ace of Swords. Ada di sini ada news. Ya, kamu bisa mendapatkan jawaban atau bahkan informasi yang kamu tunggu-tunggu di sini. Atau ada sebuah ide yang datang. Ace of Swords itu datang kayak informasi sebenarnya. Cuman bukan informasi yang mengejutkan banget dalam arti yang menakutkan, tapi ini informasi yang memberikan ide-ide gitu. Nah, ini juga bisa datang saat kamu grounding, saat kamu meditasi gitu. Cuman kalau aku lihat saat meditasi, ini disarankan untuk tidak terlalu looking for answer. Semakin orang mencari sebuah jawaban saat meditasi, semakin sulit dapatnya soalnya. Jadi saat kita meditasi, ya ikhlas aja, pengen meditasi, pengen tenang gitu. Tapi kalau kita getol banget untuk cari sesuatu saat meditasi, ya kemungkinan bakalan terjebak terus sih gitu. Jadi lebih bisa ikhlas dalam melakukan hal tersebut. And then di sini kalau aku lihat there's a news that come. Jadi datangnya itu mungkin lebih seperti kayak rame ke dalam hidup kamu ya, kayak bertubi-tubi. Ada informasi tentang ini, tentang itu gitu. Jadi banyak sekali. Nah, informasi datang bisa dari semesta. Kamu terkonek sama semesta kan di sini. Jadi bisa ngelihat tanda-tanda dari semesta. Oh, semesta bilangnya ini ya gitu. Atau informasi dari spirit guide gitu, atau informasi dari teman-teman. By the way, ini azan, jadi aku pause dulu sejenak. Oke, kita lanjut. Jadi, bijaklah dalam bertutur kata, atau bijaklah dalam kamu ngepost sesuatu di sosmed, atau bahkan kayak komen sesuatu. Jangan langsung kayak emosi sesaat, langsung cucu gitu. Jadi, diproses dulu perasaannya. Jadi, jangan langsung meluap-meluapkan. Apalagi secara verbal gitu. Kadang-kadang kan kita suka nggak bisa menarik kata-kata kita ya. Kalau misalnya kita ngomong saat kita marah. Jadi, lebih mudah atau lebih niatkan untuk mengontrol perasaan gitu. Jadi saat berbicara sesuatu atau bikin janji, kita make sure diri kita mampu untuk kita, oke? Nah, di sini juga
Nanti kalau aku lihat sebenarnya kamu mampu untuk kayak memecahkan kayak ngebuka kemampuan diri sih kalau aku lihat. Jadi informasi yang datang ini lebih seperti kayak bisa saja kayak peluang, bisa saja karena ngelihat skill diri kamu sendiri, oke, ada peluang nih dari skill aku gitu. Jadi kalau aku lihat ini konsep manifestasi, everything that you ask for udah ada di dalam diri sebenarnya. Apapun yang kamu minta udah ada di dalam diri. Kamu mampu atau tidak gitu untuk bertanggung jawab atau untuk bisa mengolah hal tersebut gitu. Jadi aku bakalan lihat dari sign oracle yang aku buat ini. Important message for the everything I need is within me. Ini kayak validasi dari apa yang aku bilang tadi. Apapun yang kamu punya, apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu pengen raih, udah ada di dalam diri. Coba kontemplasi, bercermin, kemampuan yang kamu punya apa, gitu. Nobody else is you, that is your superpower. Nggak ada orang yang seperti diri kamu. Itu keunikan kamu sendiri. Jadi embracing atau banggalah sama keunikan kamu sendiri. Pamerin keunikan kamu sendiri. Your feelings are valid. Jadi balik lagi, saat punya feelingsnya real gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita gampang untuk kebawa emosi, nggak bisa memilah-milah mana yang beneran feeling aku atau mana yang cuma kebawa perasaan doang, itu bakalan kejebak biasanya. So, make sure kalau perasaan dan hatinya itu jernih dulu, agar kita bisa ngelihat mana yang ilusi, mana yang manipulasi, mana yang real. The moon, manifest, ini konsep manifestasi, kamu akan memanifestasi, yang tadi aku bilang, kemampuan manifestasi akan semakin meningkat karena mungkin terkoneksi sama semesta atau terkoneksi sama spirit guide lebih kuat lagi. Nah, ini datangnya dari kebiasaan meditasi, kebiasaan bercermin, atau kebiasaan mengasah spiritual. Nah, ini intuisi akan semakin terasa lagi. Trust your intuition, percaya sama intuisi dirimu, dan kamu mampu untuk memanifestasikan impian-impianmu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, and the next reading. Bye!